ada Gregorius Jonathan. Baru sekali kenal ketemu ini. Jadi pada mana ya? Iya. Dia bilang, mohon dibantu bebas karena tidak ada saksi dan jaksa dan penyidik sudah kita amankan. Waktu itu dia jelaskan apa yang dia bilang. Baru pertama kali kenal itu ya, langsung ngomong gitu ya. Saya sih nyanyikan dia atau tidak saja. Iya. Gak usah diulang balik lah. Enggak Tadi dari saya, dari tadi sudah saya katakan. Oke. Dari Saya perkataan lanjutkan lagi yang mulia. Saya dari lanjutkan lagi. perkataan itu sudah jelas. Lanjutkan lagi. Dari mana dia? Dari mana Iya. tahu pengalaman saya? Iya. Baik, Ibu. Iya, saya lanjutkan dulu. Lanjutkan Pada wanita, Pak yang mulia dan tua. Ya, Bisa bisa dia, saksi. saksi. Ya. Di saat yang sama juga ini, ya. Tadi dikatakan, saya bukan maksud mengulang, saya ingin penegasan. Di saat yang sama minta bebas sekaligus ngasih amplop isinya uang. Iya. Iya. Begitu ya? Kemudian majelis telah berdasar berdasarkan saksi. Ya, sudah lanjut ya. Mohon yang ulang-ulang Bu. Ya. Efisiensi waktu ya Pak ya, kalau sudah jelas. Ya, ini saya hanya mengatakan kewajaran yang mulia. Ya, silakan nanti menyimpulkan sendiri Pak ya. Makanya tidak saya terima Bu. Kemudian saya bicara mengenai fakta waktu itu yang saksi sebagai yang mulia. Apakah yang diserahkan oleh penuntut umum seluruh CCTV-nya itu utuh, artinya yang di basement ada, yang di Yang diajukan waktu itu cuma CCTV yang ada di basement sama yang di sekitar parkir itu. Ya, lainnya tidak ada. Nah, pernah saudara saksi sebagai hakim waktu itu, ya majelis meminta, yang bukti yang di lift itu yang katanya ada pengumpulan itu. Kebetulan waktu itu anggota saya Heru memintakan kepada penuntut umum supaya diajukan bukti yang selengkap-lengkapnya mengenai CCTV itu. Ternyata sampai kita putusan tidak ada CCTV itu. Tiba-tiba muncul di medsos ada Bukan maju iya, mundur. maju mundur. Sepanjang pengetahuan terbaik saksi waktu memeriksa perkara, apakah di CCTV yang di persidangan ini yang dilihat oleh saksi, apakah ada mobil Gregorius Jonathan itu melindas? Yang kami lihat mobil seperti ini, korban di sini, mobilnya belok ke kanan, tidak ada. Tidak ada. Kalau yang seperti di medsos maju, Tidak ada di persidangan. Dini waktu itu masih hidup nggak yang di basement? Kalau menurut keterangan itu biasanya meninggalnya di Rumah Sakit Nasional Hospital. Jadi masih bergerak seperti di gambar itu ya. Ya. Nah, CCTV sudah diusahakan, ya, tapi tidak bisa. Waktu itu semua yang mulia majelis mengusahakan. Nah, saya ingin tanya lagi, dokter mengenai dokter yang menangani langsung Dini, ya, di National Hospital, apakah itu dihadirkan? Tidak, yang dihadirkan adalah dokter umum selaku penjaga di kamar apa itu. Tapi yang melakukan visum, yang melakukan otopsi tidak dihadirkan. Dan waktu itu anggota saya, Pak Heru bilang, hadirkan ini. Dan ternyata sampai selesai tidak juga dihadirkan. Baik. Terkait dengan visum, apa hasil visumnya? Apakah karena dilindas matinya atau karena liver yang bocor? Akhirnya kita induknya lah masalah ini. Ya karena ada bilang karena lambungnya yang berisi banyak ini, ada yang bilang luka ada di tangannya, tapi kita nggak lihat mobil waktu itu melindas dia. Jadi akhirnya kita karena jaksa tidak menghadirkan CCTV yang komplit mengenai ini, akhirnya kita induknya. Baik, terkait juga dengan masalah lab. Apakah waktu itu majelis hakim, entah itu saksi atau dua yang lain itu telah meminta lab itu terkait dengan ban mobil, terkait dengan kandungan alkohol, terkait dengan semua DVR CCTV. Akan tetapi juga tetap tidak bisa Tidak dihadirkan juga. Kita mintakan, tapi tidak dihadirkan oleh penuntut umum. Oke. Kemudian saudara saksi, sewaktu pemeriksaan persidangan, apakah saudara saksi menemukan fakta? Ini perkara kusut ini, karena ternyata ada pengantar sehat hukumnya
ngomongnya gini, itu juga minta uang 800 juta atau 2 miliar untuk masalah apa gitu, pengurusan apa. Padahal kita hanya membayar biaya kerodiman. Yang saya dengar itu berita-berita aja, tapi yang jelas yang saya dengar dari kesaksian si itu kemarin, ibunya si Ronald, bahwa yang diminta itu 500 untuk korban, 300 untuk dia. Tapi uang itu harus diserahkan langsung kepada si korban, tidak boleh langsung kepada penasihat korban, tidak boleh langsung kepada korban. Dan bahkan kata orang tuanya si Ronald, mereka dihalangi untuk bertemu langsung dengan keluarga korban. Selama memimpin waktu itu, saudara saksi, ya, ada tidak hak-hak jaksa penuntut umum yang dinegasikan atau dihilangkan? Tidak. Kita berikan kesempatan kepada penuntut umum dan kepada penasihat hukum. Ya, tapi saya tidak maksud mengulang. Apakah tadi dalam memutus itu karena disuap, dikasih uang, atau memang fakta persidangan? Ini saya tidak mau mengulang, ini buat kita semua yang saudara saksi. Tadi kan sudah saya katakan, musyawarah kita ada beberapa kali musyawarah. Ada beberapa kali musyawarah kita. Setelah pemeriksaan terdakwa, musyawarah. Setelah tuntutan, musyawarah. Ada beberapa kali musyawarah. Setelah pembelaan itu musyawarah. Jadi di musyawarah pertama setelah pemeriksaan terdakwa, kita musyawarah dan kita tidak temukan bukti mengenai kesalahan terdakwa dalam hal ini. Ya, yang kedua apa itu musyawarah? Yang kedua setelah tuntutan dibacakan. Setelah tuntutan dibacakan, ini menarik saudara saksi ya. Ini rentut ini sempat ditunda sampai 4 kali. Ya. Menurut pengalaman dan pengetahuan terbaik, yang seperti ini wajar deh. Gimana saya bilang ya, mereka ini kan jaksa kan rentut. Iya. Mereka minta rentut, itu butuh waktu rentut. Butuh waktu dan Ya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa itu wajar atau tidak. susah mana buat rentut sama buat putus. Saya tidak tahu. Nah, menurut saksi kan hakim. Saya tidak tahu. Saya kan bukan jaksa. Iya, iya. Oke. Bukan jaksa. Baik, saudara saksi. Tadi ada bicara mengenai penyerahan uang ya. Ya. Boleh tahu ya, itu awal mula bisa kejadian serah terima uang itu gimana ceritanya? Setelah tuntutan, Ya. saya ditelepon sama si Risa, boleh ketemu. Jadi setelah putusan, Setelah tuntutan, tuntutan ya, Risa setelah telepon. pemeriksaan terdakwa, setelah pemeriksaan terdakwa, dia boleh ketemu, kita ketemu Pak, mau ngomong, boleh tidak? Boleh. Siapa yang nelfon pertama? Iya, iya. Akhirnya ketemu dari situ. Nah setelah ketemu, dia bilang dia pas Pak, jadi nah sesuai musyawarah dia bebas. Jadi ketemu lah. Yang ngajak ketemu di Semarang itu tadi, seingat saya dari saksi sudah menyatakan jadi yang saya mengulang itu. Iya, karena saya mau pulang ke Semarang, kita ketemu di Semarang. Iya. Hari Sabtu. Saudara saksi, seberapa pentingnya itu? Ya, ini kan saksi. Kenapa nggak ketemu sama dia di kantor? Dokumen terjawab. Kayak di sini kan ada ruang temu ya kalau mau bisa. Jawab oleh saksi bahwa ketemunya di bandara. Iya. Sesuai dengan saksi. Iya. Tadi di bandara ketemunya. Yang menentukan tempat itu siapa? Dan Dia berdua sama. kan nggak tahu ini orangnya bukan orang Semarang. Didampingnya. Akhirnya saya bilang saya didamping. Kamu jadi saksi. Iya, saya mau dia. Iya. Kenapa saudara saksi milih di Dakilan? Dokumen. Izin yang boleh nanti kami bersama jaksa penuntut umum akan minta waktu kunjungan ke Semarang. Nanti akan kita jelaskan kenapa kita temui di Dakilan. Kita lihat alamat sebabnya. Baik, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya. Waktu ketemu, ya. Yang ngomong pertama ini saksi atau langsung ngomong ini? Langsung Setelah ketemu, bisa diperagakan ya? Gimana ketemunya? saya ke kantor. Bukan ini kan katanya memberikan kesaksian. Saya ke kantor, pokoknya kata-katanya seperti itu. Begitu kita Baik, bebas kan? Coba diluruskan dulu antara penasihat hukum dan saksi. Ya. Tadi disampaikan ini dialognya melalui telepon. Setelah ketemu. Enggak, ini menentukan tempat itu Oh iya, telepon. melalui
Iya, dan terdakwa datang ke situ, gitu ya. Ya. Itu jalan ceritanya Pak. Jadi tidak usah di. Dia bukan jadi umum ya, izin. Kalau boleh nanti yang lain kan ada text message WA text itu. Kalau bisa yang untuk kami berdua ini juga jaksa penuntut umumnya hadirkan WA text juga biar nanti tahu siapa yang menentukan Iya. apa. Itu. Siapa yang telepon dulu. Nanti kami buktikan yang telepon dulu siapa. Baik, lanjutkan pertanyaan. Kemudian terkait dengan bebaskan, ya kemudian menyerahkan uang. Memang sebelumnya sudah ada pembicaraan serah terima uang. Nggak, saya nanya saksi sebagai saksi. Tidak ada. Tidak ada. Dia minta mau bicara apa? Oke, Dia jadi setelah dia tanya bebas kan? Saya bilang ya bebas sesuai musyawarah. Kemudian disodorkan uang itu. uang. Oke, sebentar. Saya tidak bicara masalah uang. Dia bilang waktu itu mau bicara. Oke, kalau tidak ada pembicaraan mengenai uang, ya itu kan terlalu riskan. Saudara saksi di tempat umum menerima uang, kan bisa saudara saksi tolak. Tadi saksi ini ingin lihat ke Dunkin Donat. Dia lihat ke Dunkin Donat itu kondisinya seperti apa. Itu terpencil masuk dalam. Enggak, maksudnya Iya, itu. maksudnya bukan itu. Kenapa Karena saksi saya tidak tolak? ini kita kan menggali fakta, bukan mempertanyakan yang lain-lain, ya. Yang jelas faktanya mereka bertemu Ya. berdasarkan keterangan saksi di gerai dan di zona bandara Ahmad Yani Sumarmo. Itu faktanya. Pertanyaannya kenapa tidak ditolak? Kan menyerahkan uang katanya. Kenapa Kan tidak sudah ditolak? disampaikan, saksi sedang berada di situ. Jadi terdakwa mendatangi Iya. saksi dan Betul. soal itu tidak tolak atau tidak. Bukan itu. Pertanyaan saya seandainya betul ada penyerahan, kan saksi bisa menolak itu. Kenapa dia menyalahkan? Itu Kalau ya. dia kenapa dia menyalahkan? Yang jelas saksi menerima. Dia berkusir begini. Jelas itu. Yang jelas faktanya diterima oleh saksi di tempat yang telah disampaikan tadi. Betul, ya, saya lanjutkan yang mulia. Kenapa nyerahin coba? Saudara saksi ya, dalam konteks pertemuan dengan saudara Isa, dalam konteks penerimaan sejumlah uang tadi, ya, apakah anggota saudara saksi mengetahui tentang Tahu? Dia bilang satu pintu. bukan, itu kan satu pintu maksudnya apa? Satu pintu sudah saya bilang sendiri saya ingat. Memang ada janji-janji Isa untuk kasih uang. Pertama sudah mau dikasih Oh, itu kan kasih begitu, seandainya itu benar ya itu kasih. Ada yang bisa mengatakan nanti perkara ini ada uangnya loh kita akan kasih. Ada tidak? Waktu pertama Berarti jawab saja satu. Saya mau jawab. Waktu pertama ketemu dia bilang, mohon Pak dibantu bebas. Dikasih uang. Saya tidak bohong. Saya ditanggung hukuman dari atasan daripada hukuman di manusia. Ya, tadi saudara saksi ya, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Tadi saudara saksi setelah terima uang 2 minggu setelah terima uang ya, membagikan uang itu. Bu, mohon maaf, jangan ulang-ulang deh. Bukan. Saya capek. Bukan itu orang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kenapa ya saudara saksi membagikan itu di mejanya Pak Manapur? Kenapa tidak saya bagikan di mall? Itu uang yang paling saya mau tempat dibagi. Saksi dengan tadi sudah disampaikan kepada penuntut umum bahwa itu dibagikan di ruangan Pak Manapur. saksi mengaku. Ya faktanya seperti itu. Ini kita tidak. Karena pada waktu itu, Bu, saya teruskan, Pak Manapur di ruangan itu sendiri. Di ruangan saya ada orang, di ruangan Heru ada orang. Jadi yang kebetulan dekat dengan ruangan saya adalah ruangannya Pak Manapur. Itu alasannya. Ya, Baik, nah itu alasannya saya terima ya. Kemudian saudara saksi ya, tadi mengenai yang menentukan besaran. Kenapa saudara saksi menyuruh Pak Manapur yang membagi? bukan saya yang menyuruh, makanya benar dong. Dia yang suruh bagi, saya serahkan sama dia. Jadi Pak Manapur Iya. meminta Iya, saksi bagi apa? Saya serahkan. itu Pak Manapur yang bicara. Baik saudara saksi, kami baru cerita Pak Manapur mendapatkan beda. Oke, ya terkait dengan dibagikan ke siapa, ya terkait dengan dibagikan ke siapa saya bertanya biar nanti rasio saya nyampe. Kenapa? Ya kalau dibagi 3 kan bagi 3 dari 140 bagi 3. Kenapa uang nama Pak Budi? Tadi
saya dikasih lebih 2. Betul. 38, 36, Ya. 36. Saya mau majelis. Saudara Saksi dengerin dulu saya, Pak. Dengarkan dulu pertanyaan. Iya. Selesai dulu pertanyaan baru. Saya terima. Kalau fungsi saya. Saksi marahin saya terima. Saya hormat saksi. Saksi dengarkan dulu pertanyaannya baru dijawab. Ini kan mencatat juga. Ini kasihan ya penumpang pengganti yang mencatat. Ya. Saksi, ya, itu kan saksi bilang kalau dibagi rata 140 langsung bagi 3. Nah, kenapa saksi mengatakan untuk Pak Rudi yang mulia itu 20.000 itu permintaan Pak Rudi atau inisiatif saksi? Tadi sudah saya katakan, Bu. Tapi beda. Dia bilang, ingat saya, Iya. jangan lupakan saya. Iya, pertanyaannya apa Rudi minta 20.000 atau itu inisiatif saksi diisahkan 20.000? Beda maknanya. Ketika dia bilang ingat saya, sehingga kemudian kita sisihkan dia. Inisiatif Jadi saksi. ini begini ya. Itu inisiatif dari majelis. Iya. Bukan pemerintahan Rudi. Ya, kalau itu ya. Baik yang mulia, jadi inisiatif saksi bukan permintaan Pak Rudi. Saudara saksi, walaupun tadi dibagikan atau kejadian ini setelah musyawarah, ya, kan dalam banyak hal juga banyak kejadian, tapi untuk musyawarah putusan di akhir juga beda. Misalnya di intervensi reksana, kenapa itu berani sebelum putusan terima uang? Karena kita musyawarah dan tidak diintervensi oleh siapa. Baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Ini mengenai pertemuan di Ahmad Yani yang kedua. Nanti saya juga minta rekaman komunikasi mereka. JPU. Ya, siapa yang telepon terlebih dahulu saudara saksi? Itu saya lupa apa saya atau dia. Tapi yang jelas mau ketemu. Di situ dia bilang, PPL yang bikin putusan. Saya bilang tidak, saya mau cek. Apa yang maknanya? Aku katakan yang aku lakukan. Ini yang aku lakukan, makanya aku lakukan. Kenapa sampai timbul pertemuan kedua? Karena saya merasa ada sesuatu yang dipermainkan sama saya oleh anggota. Apa itu? Ya nggak tahu lah, pokoknya yang namanya juga firasat. Dasar. Waktu ketemu yang kedua, anggota tahu? Nggak tahu. Waktu ketemu yang kedua, saksi terima 48.000 dilaporkan ke anggota. Iya, karena dia bilang ini untuk bapak, mereka sudah dapat. Dapat yang 100.000. Nggak tahu aku. Ini di BAP saksi. Caranya Bukan di BAP saksi dikatakan. kita senior kok. Sekarang ini saudara Ini saksi. ada penasihat hukum melalui inisiatif. Supaya tidak terjadi. Baik, menurut kan katanya yang mulia, ini bisa mengatakan yang anggota sudah diberesin sendiri dapat 100.000 dolar. sih. Ya. Pertanyaannya, saksi kan udah dapat 38 plus 48. Mana ada logikanya yang mulia Jangan sama logika. dapatnya banyak anggota. Saksi dengar dulu ya. Kita ini sekarang jangan membantah dulu, selesai dulu. Dia menyimpulkan. Ya nanti saya tanya Bapak ya. Saya menjembatani antara penasihat hukum dengan terdakwa ya. Pertanyaannya apa penasihat hukum? Ya, saksi tidak menanyakan kalau saya 38 plus Penasihat 48. hukum saudara. kesini. Anggota saya dapatnya 100.000 lebih besar daripada keluar. Ini kan bisa nanyain dong Lisa. Ada di pertanyaan seperti itu? Tadi saya sudah katakan. Tidak gini aja. Tidak ada. Tidak ada. Jadi saksi tidak mempertanyakan itu. Itu jawabannya. Oke. Tidak menanyakan itu. Ya, Tapi itu saksi jawabannya. mengatakan, saudara saksi, ya. Kalau begini serahkan aja semuanya saya kasih uangnya nanti saya disenting. Macam mana itu logikanya? Tadi sudah saya jawab. Bu. Baik, pertanyaannya apa Pak Penasihat Hukum? Pertanyaannya ini yang mulia ya. Apa yang mendasari saksi? Ya. Ini sebelum ngasih fatwa hari ini. Kalau gitu saya mau disenting, serahkan saja uangnya ke anggota. Maksud saya kan dari awal sudah ada yang mau terima uang. Gitu. Ya pertanyaannya apa ini? Motivasi, Apa motifnya. motifnya mengatakan seperti itu saudara saksi? Jadi Tadi kan sudah saya jawab, Bu. Saksi kesini. Ya, tadi saya sudah Dengar jawab. dulu saya Ya. menyampaikan yang maksudnya
kemudian ada komunikasi lagi, dan komunikasi itu mengatakan kalau begini caranya, saudara tadi merasa dipermainkan, ya. Kalau begini caranya, saya disetting. Itu maksudnya mengatakan seperti itu kepada terdakwa Lisa. Motifnya apa? Ya karena saya merasa dipermainkan, Bu. Jadi supaya si Lisa ini jujur menerangkan yang sesungguhnya. Karena dari awal kan dia bilang bahwa dia sudah berbicara dengan Heru dan si Bang Apu sebelumnya, dan kemudian menunjuk saya sebagai ketua majelis. Oleh dasar itulah kemudian saya merasa saya dipermainkan. Baik, cukup ya. Baik. Jadi supaya terdakwa jujur kepada saksi. Baik. Itu jawaban. Iya. Lanjut. Nggak apa-apa ya mulia. Kemudian kami lanjutkan. Apa saudara saksi pernah memerintahkan anggota untuk ketemu di ruang Mangapu untuk serah terima uang, bagi-bagi uang? Kita bareng-bareng. Baik, begini. Ini kata-katanya pertanyaan memerintahkan atau meminta? Memanggil anggotanya lah untuk kumpul di tempat Pak Mangapu untuk bagi-bagi uang. Ada nggak memanggil anggota? Kita bareng-bareng waktu itu udah di rumah aku aja. Baik, ini kesepakatan, bukan? Iya, bukan. Bukan ada perintah dan diperintah ya. Ini Iya. kesepakatan bersama peluang saksi mengaku ya yang tadi ya. Lanjut. Mana yang lebih dulu? Saksi datang atau Pak Mangapu ada di Bareng. Sama-sama. sama-sama tadi Pak Mangapu duduk didatangi dua orang ini. Ya, maksudnya tadi konfirmasi ke Pak saksi Mangapu. mengaku bahwa terlebih dahulu anggota datang ke ruangan saksi, kemudian karena ada orang di situ yang lain, kemudian dibawa ke Oh iya betul. seperti itu. Ya, ceritanya. karena ada orang di ruangan saya, akhirnya kita bareng-bareng ke tempat Mangapu. Karena ruangan saya dengan ruangan Mangapu itu dekat. Baik, itu jawabannya. Baik, Pak saudara saksi ya, pernah mengatakan ini mengarahkan untuk kita mufakat untuk bebas. Maksudnya gimana? Jadi ya mengajak Kita musyawarah. Saya tanya, musyawarah ada WA teksnya saudara saksi. Ya. Saksi itu dulu. Ya, maksudnya apa ini? Ya, saudara saksi pernah nggak meminta para anggota untuk melakukan musyawarah untuk permufakatan bebas? Oh tidak. Karena musyawarah saya katakan, saya minta pendapat hakim anggota 2. Bagaimana? Bikin reason alasanmu. Ya kemudian anggota 1 alasannya apa? Kemudian saya juga bikin alasan. Saya nggak pernah minta ini sebagai bebas. Nanti penuntut umum diperlihatkan teks yang Pak Mangapu meminta, Pak Ketua meminta untuk kita mufakat bebas. Nanti ada teksnya. Baik, kemudian teruskan. Saudara saksi ya, karena agak berbeda yang tadi. Ya. Apakah dalam pemeriksaan persidangan, saksi memeriksa alat bukti, saksi mengadili dan saksi memutus, ya, itu dikarenakan akan dapat uang. Tadi saya sudah jawab. Balik Jawab lagi. aja langsung Pak. Jadi jawab aja cepat. Tidak. Tidak. Ya. Apakah dalam musyawarah pertama kah, kedua kah, ketiga kah, ya, bisa mempengaruhi nggak? Tidak. Bisa tidak mempengaruhi? Tidak. Saudara saksi, ini saya tidak mau nanya, tapi saya tanyakan, kenapa saksi mau terima uang? Yang pertama oke lah tadi, yang kedua 48 kenapa terima lagi? Karena dikasih. Di BAP 6 November, saksi mengatakan ketemu Lisa sebelum penetapan. Apa benar? Ini nanti apa benar saya ulangi? Ya bukan maksudnya. Ini pertanyaannya menjebak, Bu. Benar atau salah itu menjebak. Baik, tadi sudah diterangkan oleh saksi bahwa sudah bertemu sebelum penetapan. Pada tanggal 4 Maret tadi ya? Ya. Penetapan 5 Maret gitu ya? Saksi ya? Tanggal 4 Maret. Jadi ini hebat. Penetapan 5 Maret bertemu Penetapan dengan 5 Maret. tanggal 4 Maret. Ini yang mulia. Saya belum menanyakan apa-apa, dibilang saya udah itu, padahal dia ini. Lanjutkan saja. Kalau jawaban saya benar atau salah itu
Pertanyaan bergerak. Ini saya menanyakan, apakah saudara Elsa pernah menyatakan ini aman Pak? Karena jaksa dan penyidik sudah kita amankan. Karena sudah saya jawab. Iya. Sudah ada saja, nggak usah Iya. diperpanjang. Dia tetap. Apakah saksi pernah komunikasi dengan salah satu jaksa di Jawa Timur? Enggak, saya Saya nanya. tidak tahu. Yang salah satu jaksa saya nggak sebut yang di sini. Saya tidak tahu. Kalau jaksa dapat segini, saya minta lebih. Saya tidak tahu. Kalau mau buka nanti saya buka ini. Bukan. Ya, Silakan. oke. Ya, saya nggak mau, saya dua-duanya jaksa hakimnya sudah jaga sebenarnya. Silakan. Saya Ya. tidak tahu. Itu yang dia katakan, itu yang kami sampaikan. Lalu saksi kalau tanyakan lagi dengan jaksa itu, udah terima berapa? Tidak, saya sama anggota saya saja saya telusuri. Wah, sama jaksa. Oke, ya ini di BAP tanggal 7 November. Nomor 6, sebelum ketemu Lisa, apakah saksi pernah membicarakan kasus Gregorius Ronatama ini kepada Pak Manapo dan Pak yang mulai Heru? Tidak. Tidak pernah. Kapan mulai bicara? Setelah ditawarin amplop coklat kasih uang atau apa? Setelah kami sidangkan ini perkara dan itu untuk kami hadir. Dan setelah pemeriksaan terdakwa kita musyawarah di situ. Oke. Saudara saksi, ini bukan ngomongan. Ini karena kita udah nanya ke Pak Manapo. Yang minta satu pintu itu siapa? Majelis Pak Musyawarah. Apakah saudara saksi pernah bilang sama Lisa satu pintu aja, nggak boleh anggota yang lain? Tidak. Itu ada di BAP. Dia siapa? Dia tuh, ya. Dia siapa? Kalau dia siapa? Sama Yusuf. Sudah saksi yang dulu sebelum ditanya. Oke. Ini mengenai komunikasi. Katanya setelah ketemu ada komunikasi dengan Lisa. Ya. Komunikasi seperti apa dengan Lisa? Ya, itu mau ketemu itu aja di telepon saya, Pak, boleh ketemu saya mau bicara. Itu saja. Aku lakukan yang aku lakukan. Ya. Ini saya tanyakan, apakah ada dakwaan saksi komunikasi? Dakwaan ini masuk ke pembunuhan dan pasal 351. Selanjutnya jangan di kantor lagi ya. Tadi ada wartawan. Nggak usah eksepsi ya, dia cepat. Apa itu nggak komunikasi? Iya, itu ada di wilayah Jadi dia saya tanya, apakah itu ternyata ada yang lain? Jangan melari-larikan perkara ini kemana-mana. Baik, saudara saksi, saya mohon maaf. Nah, terkait 3 hal itu, apa maksud saudara saksi bilang jangan di kantor lagi, banyak wartawan, nggak usah eksepsi? Apa maksudnya? Maksudnya banyak wartawan. Orang berhubungan dengan aktif ada di situ, wartawan jadi ini. Itu yang saya khawatirkan. Jangan bertemu dengan para pihak pengacara dengan hakim. Oke, saya tanyakan ini bukan mengulang ini. Kan ada chat Manapo dan Pak Heru. Apa benar saksi merintah atau mengajak anggota saksi untuk musyawarah mufakat? Nanti diperlihatkan lagi teksnya Pak Jasa. Baik, langsung kita komunikasi saja. Tidak biasa. BAP nomor 22 itu. Dia siapa? BAP nya Bapak nomor 22 tanggal 7 November. Saksi begini, ada percakapan antara saksi Manapo dengan saksi Heru, ya, yang di dalam berita acara. Bisa ditampilkan? Silakan. Ini percakapan antara saksi Manapo dengan Heru, ya.
musyawarah. Musyawarah untuk sepakat. Tidak ada. Itu jawabannya. Terima kasih. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan yang buat putusan itu saya, tidak bukannya Pak Heru ya? Bukan yang membuat keputusan, yang membuat konsep keputusan. Yang belum saya keputusan, tapi kemudian itu di Baik, komisi. Baik, Ya. lanjutkan. Apakah saudara saksi juga tahu ya ada temuan kait? Temuannya mengatakan para terlapor yang termasuk saksi diduga telah membacakan fakta-fakta hukum yang berbeda antara yang ada di persidangan, menambahkan pertimbangan hakim yang tidak pernah dibacakan, kemudian tidak perihal titik yang tidak pernah menyinggung terkait dengan tempat parkir. Tahu ada temuan kait komisi yudisial? Itu hasil pemeriksaan kait kemarin. Iya, seperti itu ya. Temuan kait itu benar nggak? Saya tidak tahu. Karena Yang buat ini yang saksi revisi, atau siapa? yang revisi itu adalah Pak Heru. Oke. Terima kasih yang mau cukup ya. Bu, ada lagi dari majelis hukum di Sarapan? Ya, ada sedikit tambahan, Silakan. jadi sedikit saja. Ini tadi saudara menyampaikan bahwa pertama kali ketemu dengan Mr. Ahmad, saudara mau diberi uang. Apa benar seperti itu? Ya. Dari mana saudara tahu itu uang? Oh, ya. Oh. Tapi tidak dibuka, tidak ditunjuki ke saudara ya. Ya itu artinya saudara tidak melihat langsung kan? Ya, itu aja yang dia. Itu, oke. Ada lagi yang lain dari majelis hukum? Pendakwa Lisa? Cukup? Baik, kita alihkan ke hal yang lain. Cukup ya? Silakan dari penasihat hukum terdakwa Meriska. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya cuma mempertegas dulu kembali pada pernyataan saudara saksi bahwa saudara saksi tidak mengenal dengan Ibu Meriska Wijaya dari awal persidangan sampai putusan, Pak ya. Dari sebelum persidangan juga, Pak ya. Bapak betul-betul tidak mengenal ya. Terus Bapak mengenal Lisa Rahmat itu setelah 7A ya Pak ya. Saya cuma berarti dalam konteks ini Ibu Meriska dalam konteks ini Ibu Meriska tidak memerintahkan Ibu Lisa Rahmat untuk ketemu Bapak. Yang jelas ketika ketemu itu juga dikatakan bahwa ibunya Ronald Ya. waktu itu Bu Meriska dalam isolasi. Saya bilang, Bu, ketemu kenal dengan saya. Enggak, saudara saksi mohon maaf ya. Yang saya tanyakan adalah pada saat saudara saksi ketemu dengan Lisa Rahmat, siapa yang memperkenalkan? Nggak ada, dia sendiri. Begitu ya saudara saksi ya. Saya cuma mau mempertegas itu saja. Soalnya izin yang mulia, lewat persidangan ini juga saya mau menyampaikan yang mulia, mohon izin ini. Kemarin waktu pemeriksaan terkait dengan konfrontir terhadap saudara saksi kami yang mulia di sidangnya Bapak Erin Tuan Manik yang mulia, harusnya kan saksi kami JPU kan menghadirkan saksi kami untuk jadi dikonfrontir dengan saudara Lisa Rahmat. Ternyata sama pengacaranya Bapak Di Erin. luar konteks. Ya, di luar konteks yang mulia, cuma saya mau memberitahukan supaya JPU juga bisa memahami bahwa itu undangan dari mereka. Itu di Oke, luar siap konteks. yang mulia. Terima kasih. Masih ada yang mau disampaikan? Masih ada yang mulia terkait dengan penyerahan uang sebesar 188 US Singapura dolar yang terdiri dari 140 Singapura dolar dan 48 Singapura dolar. Saya mau mempertegas di sini, apakah Ibu Lisa Rahmat pada saat menyerahkan uang mengatakan bahwa itu dari Meriska Wijaya untuk kasus Ronald Tano? Tidak, tapi yang jelas waktu itu ini berkaitan dengan Izin Bapak, saya cuma mau mempertegas saja. Tidak Bapak ya. Tidak. Bapak yakin ya? Tidak. Lahir batin ya? Apa yang Bapak katakan itu yang betul Tidak. Bapak ya? Oke. Siap. Soalnya mohon maaf Pak. Pak, pertanyaan saja, ini nggak boleh soal. Sudah. Pertanyaannya Pak. Saya sudah mempertanyakan bahwa itu saudara yakin bahwa itu bukan saudara Meriska Lisa Rahmat tidak? Penasihat hukum, pertanyaan ini sudah dijawab. Siap. Pertanyaan kita. Berarti pada saat saudara saksi bertemu dengan Lisa Rahmat di Ahmad Yani, Lisa Rahmat
tidak menyinggung bahwa saya diutus sama Meriska Wijaya. Mohon izin. Tidak. Terima kasih. Mungkin dari saya demikian yang mulia. Terima kasih. Cukup ya dari penasihat hukum terdakwa majelis sudah cukup. Cukup. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih majelis. Izin penegasan untuk saudara saksi berkaitan dengan Zarul Rika terkait apakah saudara mengenal atau mengetahui atau tahu hanya sebatas tahu aja? Tahu, sebatas tahu. Sebatas tahu. Dulu beliau sebagai sekjen, sekjennya Dirjen dan terakhir sebagai kepala badan. Jadi saudara saksi tidak pernah mengenal secara langsung. Tidak pernah berkomunikasi. Bahwa berkaitan dengan penanganan perkara yang saudara lakukan di PM Surabaya, apakah saudara mengetahui ada Zarul Rika di dalam pusaran perkara itu? Tidak, saya tidak pernah mendengar itu. Tidak mengetahui ya. Baik. Terus penegasan lagi berkaitan dengan tadi yang saudara jelaskan berkaitan dengan OTP terkait penangkapan yang terjadi terhadap saudara. Kan pemahaman saksi dan sepengetahuan saksi berdasarkan sepengetahuan saksi juga, mohon maaf juga sebelumnya dari kehakiman juga. Apakah pemahaman OTP itu apakah yang saudara terjadi terhadap diri saudara itu pemahaman saudara itu OTP atau bagaimana saksi? Sepengetahuan saksi. Terima kasih. Itu tidak menjadi kapasitas. Ya, ini pendapat ya. Saksi itu pendapat. Ya, ada lagi yang lain? Di sini Ditambahkan sedikit Ya, silakan. Bapak kembali ke tanggal 23 Oktober ada Bapak tadi bercerita bahwa Bapak ditangkap pada saat jam 6 pagi. Apakah Bapak bisa berceritakan secara lebih detail cerita itu gimana Pak pada saat pagi itu Bapak jaksa datang menunjukkan surat penangkapan atau penggeledahan Ya. bagaimana Pak? baik. Jadi begini. Akhirnya baru saya tahu kebetulan unit saya itu di sebelahnya kosong. Dan sebelahnya kosong. Baru kemudian setelah mereka menggeledah saya tahu bahwa yang di sebelah saya itu kejaksaan. Ada kurang lebih 1 minggu mereka di situ. Udah mengintai saya. Kayaknya seperti itu. Kemudian jam 6 pagi tetap pas kita habis bangun, itu tetap baru diberitakan ada surat perintah dari Dirtip. Ya udah langsung digeledah seperti itu. Digeledah. Oke. Jadi Bapak ditunjukkan surat perintah penggeledahan dan Iya. penangkapan. Iya. Oke, dan yang saya mau tanyakan, tadi kan Bapak menginformasikan bahwa Bapak telah mengembalikan uang kepada penyidik pada saat proses penyidikan Ya. 48.000 SGD dan yang 36 itu pada saat penyidikan. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah pada saat penggeledahan itu uang yang Bapak terima dari Ibu Lisa itu tidak ditemukan? Tidak. Jadi kebetulan di kamar kita itu ada lemari. Lemari itu saya buat tas saya semua di situ. Dan saya taruh di situ. Yang digeledah mereka yang ada dalam lemari itu. Ya, yang digeledah mereka dalam lemari itu. Jadi yang diambil itu bukan yang 48 itu ya Pak ya? Iya, iya. Karena kan yang dari media itu kan Bapak di OTT. Nah ini saya mau luruskan lagi. Artinya pada saat itu bukan OTT olah tangkap tangan. Ya, saya bisa kasih pendapat. Ya baik. Selanjutnya majelis. Ya, silakan. Selanjutnya saya tanyakan pada saat Bapak ditunjukkan perintah penggeledahan dan penangkapan, apakah di situ tercantum ada izin dari pengadilan? Kalau tidak salah waktu itu jaksanya bilang bahwa penggeledahan itu bersifat subjektif. Jadi Bapak tidak tanyakan juga pada saat itu? Iya, saya bilang loh. Kalau untuk pengadilan, untuk hakim harus ada izin dari kejaksaan atau dari kepelunakan seperti itu. Udah nanti di kantor seperti itu. Apakah saat itu dihadiri oleh pejabat pengadilan? Ya, pejabat pengadilan tidak ada. Yang ada pejabat RT setempat sama pengelola apartemen. Baik, cukup Bapak ya. Cukup, ya. Ada izin lanjut. Atau masih ada lagi? Izin lanjutkan yang mulia. Izin kadang-kadang Ya. saya ingin menanyakan saat ini kan Bapak di BAP Bapak tertanggal terkait dari terdakwa Zarul Rika. Ini pada poin Bapak dipertanyakan apakah Bapak mengerti atas pemeriksaan terkait dari pemusyawaratan
Nah, kenapa Bapak diperiksa terhadap tersangka Zara Fikar? Jadi itu sudah baku Pak, Bu, seperti itu. Dan bahkan ketika itu sama penyidik, loh, saya tak ada kaitan loh dengan Pak Rika saja. Kenapa jadi saya jadi saksi? Apa jawab penyidik waktu itu? Gak apa-apa Pak, mau dipakai mau enggak, pokoknya Bapak jadi ini. Seperti itu. Nah, izin Pak Damai, tadi dari penjelasan Bapak kan mengatakan bahwa terkait dari putusan Bapak di PN Surabaya itu berdasarkan visum yang tidak dihadirkan oleh dokter yang melakukan visum tersebut ya Pak. Terkait CCTV juga yang dihadirkan di dalam fakta persidangan itu hanya sebatas dari CCTV yang ada di basement. Berbeda dengan itu yang menjadi, apakah itu yang menjadi efek? Kan Bapak menjelaskan bahwa itu yang menjadi dasar Bapak memberikan putusan bebas terkait itu Pak. Jadi waktu itu posisi mobil seperti ini, Bapak di sini, dan waktu itu ahli dari perhubungan menyatakan bahwa kalau mobil mengarah ke sana tidak akan mungkin ini terbebas. Nah, Itulah kemudian oleh Pak Heru disuruh hakimnya kejaksaan untuk menghadirkan CCTV yang diprofil lagi deh. Gitu. sampai akhirnya Bapak telah memutuskan musyawarah dari majelis, hasilnya seperti itu. Iya. Nah, saya mau ingin bertanya Pak, terkait dari berkas perkara, misalkan Bapak putus bebas, ya kan? Waktu itu saat Bapak putus bebas di keterangan Bapak itu kan Bapak dipanggil oleh KPN saat itu Pak ya? Bukan, kami yang menghadap KPN sebelum Oh, putusan. Bapak yang Ya, menghadap. sebelum putusan. Makanya ada penundaan seharusnya tanggal 22 bulan 7 karena kita belum menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri karena teknisnya seperti itu. Jika berkaitan dengan putusan bebas, Ketua harus tahu. Setidak-tidaknya kalau ada pertanyaan mengenai itu, Pak Ketua sudah tahu informasinya. Jadi kemudian kita menghadap Ketua, tinggal ditunda ke tanggal 24 putusan. Jadi terkait dari Bapak telah melaporkan ke KPN itu karena putusan tersebut Iya. sudah sesuai Mau dengan aturan ya. ya? Rencana putusan bebas kita menghadap Pak Ketua. Iya, baik, cukup. Cukup ya? Cukup dari Dilanjutkan ya. Terima kasih Majelis yang terhormat. Saya ingin mempertegas saja mengenai pertanyaan sehingga jawab kami betul membuat kami sebagai penasihat hukum saudara Jarod Bekar tentang pembelanya. Apakah dalam memutuskan mengambil kesimpulan dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan itu sungguh-sungguh saudara Ronald ini tidak terbukti dari saksi bukti yang semua diajukan? Ya, memang tidak ada sama sekali. Betul, betul. Baik, terima kasih. cukup ya? Dari penasihat hukum. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan saksi penetapan penunjukan majelis tanggal 5 Maret, tapi kemudian baru saksi tetapkan hari sidang tanggal 19 Maret, kurang lebih 2 minggu. Itu apa pertimbangan? Ya, pertimbangannya ya biasanya kalau perkara pembunuhan itu penundaan kita 2 minggu dari sidang pertama, dari penetapan pertama. Seperti itu. Iya. Ini kan perkaranya boleh, Iya. ini 2 minggu sudah. Iya, 2 minggu. Memang seperti itu. Ya, supaya ada space waktu bagi kita untuk mempelajari berkas dulu sebelum disidangkan. Kesempatan buat dari berkas. Pertanyaan yang kedua, selain uang 140.000 dolar Sing yang saudara terima tanggal 17 Juni 2024, yang kemudian saudara dibagi 38.000 dolar Sing, kemudian 48.000 dolar Sing tanggal 29 Juni 2024. Apakah selain uang itu saudara juga terima uang lain? Tidak ada. Itu saja. Yang ketiga, perkara pokok pembunuhan. Apakah pertimbangan apa namanya dari putusan itu sudah mempertimbangkan sebagaimana 184 termasuk bukti petunjuk juga? Sudah?
tadi, saya lebih takut hukuman dari atas sana daripada hukuman di dunia. Cukup keterangannya? Terima Cukup. kasih. Baik, kami konfirmasi kepada para terdakwa keterangan dari saksi. Untuk terdakwa Lisa, silakan mau bertanya atau memberikan tanggapan. Mau bertanya yang mulia. Saudara saksi, saya hanya mengingatkan bahwa pada saat pertemuan saudara saksi dengan saya di Pertemuan di mana nih? Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret, pada tanggal 4 Maret, saya mengatakan kepada saudara saksi waktu di lantai 5, perkenalkan saya adalah Lisa Rahmat yang PH-nya Ronald Tanur. Oh ya, saudara saksi mengatakan demikian, betul kan? Tidak, jangan mengarahkan Ini betul atau jangan tidak. dialog. Ini mau pertanyaan Ya, atau pertanyaan Jadi saya jawab Bu, ketemu waktu itu kan? begini saja, selesaikan dulu pertanyaannya, baru dijawab. Ini bukan dialog. Jadi pertanyaan saya pada tanggal 4 itu hanya memperkenalkan diri saya kepada saudara saksi. Tidak Bu. Baik, pertanyaannya, Bu, ini saudara, apa pertanyaannya kepada saksi? Apa benar saya mengatakan pada saudara saksi waktu pertama kali kenal langsung menyerahkan uang? Sudah cukup pertanyaannya? Silakan jawab. Baik ya. Jadi waktu itu setelah saya disuruh naik ke atas, ketemulah. Saya bilang, Pak Damanik ya? Iya atau enggak Pak? Jawabnya iya atau tidak? Ada saya terdakwa tunggu dulu jawabannya. Saling menunggu ya, jangan saling membantah. Pak Damanik ya? Terus saya bilang, loh dari mana saya tahu nama saya? Terus dia bilang, udah kenalan dulu deh. Saya Lisa Rahmat. Dibilang seperti itu. Nah, setelah dia mengatakan memperkenalkan dirinya, baru dia jawab, tahu nama saya dari Heru dan Mengapur. Tidak benar. Baik, itu saudara bantah. Ya. Berarti saudara sekarang membantah, bukan bertanya ya? Ya. Saudara membantah yang menyatakan tidak benar keterangan dari saksi tersebut. Siap. Itu satu. Yang kedua, Saya tidak pernah memberikan kepada saudara saksi uang sebesar 140 dan 48 karena saudara saksi belum pernah mengatakan apapun tentang uang pada saya. dua, ada lagi? Yang ketiga, telepon saya sudah menunjukkan kepada saudara saksi, saya mendapat dari wartawan. Terus saya tanyakan kepada saudara saksi, betul nggak telepon ini? Terus betul, saya cek, saya tes, izin tes, maka saya tes kepada beliau. Baik, ada lagi? Yang kelima, berdasarkan penunjukan hakim lintas, itu pun juga tidak benar. Saudara tidak mengatakan kepada saksi begitu? Tidak Saudara menunjuk keterangan saksi? Bukan lewat Pak Heru maupun Pak Mengapul. Saya seperti yang pada saat dakwaan pertama, saya memang bertemu dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri dan saya menanyakan apakah betul kalau perkara viral itu. Kira itu tidak saya terangkan. Tunggu dulu saksi. Jadi ada 5 poin ya, yang saudara bantah dari keterangan saksi. Iya. Begitu? Supaya kami catat. Iya, yang mulia. 5. Ada lagi? Pertemuan yang mulia di Semarang, bukan bulan Juni. Pertemuan dengan saksi bukan bulan Juni. Betul. Kemudian ada lagi? Ya, untuk sementara itu sudah. Baik. Bagaimana? Tetap. Bantahan dari terdakwa. Tetap pada keterangan. Tetap pada keterangan yang disampaikan tadi. Ya. Cukup? Cukup. Baik. Sekarang ke terdakwa Meriska. Bagaimana keterangan saksi? Ada konfirmasi atau pertanyaan? Saya mau tanggapan aja, yang mulia. Keterangan saksi Bapak Eri pada Manik sudah sesuai. Saya tidak pernah kenal, tidak pernah berhubungan, tidak pernah berkomunikasi dengan saksi. Saya juga tidak pernah tahu komunikasi antara Lisa Rahmat dengan saksi. Saya juga tidak pernah memerintahkan Lisa Rahmat untuk memberi suap kepada saksi. Itu aja. Konfirmasi bahwa tidak tahu dan tidak mengenal ya? Iya. Baik. Untuk terdakwa saudara.
Cukup ya Mulia. Keterangannya tidak tahu ya, cukup ya. Baik. Pemeriksaan saksi kalau selesai silakan keluar dari ruang persidangan. Mohon izin yang mulia. Tunggu sebentar, ada lagi. Mohon izin mengenai barang bukti beberapa barang bukti dokumen yang akan tunjukkan ke saudara saksi. Yang tadi sudah ditulis. Ini yang belum ditunjukkan yang mulia. Selain itu. Sudah selesai dong Pak. Tunggu dari tadi. Yang mana yang belum ditunjukin? Silakan juga supaya saksinya silakan dari penasihat hukum lagi. Dan menggunakan identitas KTP-nya ketika melakukan transaksi di tempat money changer tempat saudara. Itu juga atas izin Bu Lisa ya pakai nama anaknya aja. Iya, alasannya apa disampaikan? Ini kan kalau secara SOP yang tadi saya disampaikan dari pihak yang harus menyampaikan identitas. Apabila ditunjuk orang lain ada surat kuasa dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan pada saat itu yang disampaikan kepada saksi? Karena alasan kami karena Ibu Lisa itu sebagai ibunya dan saya lihat apa namanya Tomo itu sebagai anaknya. Melihat jadi dari saya mana? Melihat dari karena saya lihat dari Google. Searching di Google. Ada tato keluarganya nggak? Ada Enggak, kuasanya nggak? ada cuma saya lihat ada penyampaian saja ini. Penyampaian. Ada nama lain selain itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemudian di dalam BAP saksi ini ada juga keterangan saksi yang menerangkan terkait kecurigaan saksi ya, yang pada saat melakukan penukaran ada dihubungkan dengan perkara Ronald Tanur ini. Betul. Di poin 15 ini bisa izin yang mulia kami bacakan menjadi pengingat kepada saksi karena saksi juga sudah diperiksa dan membenarkan keterangan saksi. Pada poin 15, apakah setelah tanggal 31 Juli 2024 saudari Lisa Rahmat ada melakukan penukaran lagi baik melalui cek atau transfer ETGS? Jelaskan. Dijawab oleh saksi bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 saudari Lisa Rahmat ada menghubungi saya dan mengatakan mau melakukan penukaran sebesar kira-kira 3 miliar. Namun saya menolak dengan alasan dana tidak tersedia karena saya ada merasa penukaran ini ada kaitannya dengan putusan bebas perkara di Surabaya dan saya mengetahui dari media sosial bahwa saudari Lisa Rahmat menjadi penasihat hukum salah satu perkara Surabaya atas nama Ronald Tanur. Kemudian saya mendapat kabar dari money changer DH bahwa ada orang yang hendak melakukan penukaran atas nama Lisa Rahmat sekitar $200.000 Singapura. Adapun percakapan saya dengan saudari Lisa Rahmat saya sampaikan lampirkan dalam berita acara ini. Betul. Maksud putusan bebas di Surabaya. Iya. Saudara punya perasaan ini bahwa ini ada hubungannya dengan perkara di Surabaya? Apakah pernah berkomunikasi sebelumnya atau seperti apa? Tidak, cuman kita melakukan analisa dari Bu Lisa Rahmat karena kan kita udah tahu Bu Lisa Rahmat tuh lagi menangani kasus. Saksi tahu bahwa Bu Lisa Rahmat menangani kasus. Kita waktu baca di Google ya jadinya. Saudara saksi tahu ketika melakukan 25 transaksi itu? Belum tahu Pak waktu itu. Jadi tahu cuman kita pada saat kita buka Google Map itu di Google terus kemudian kita melihat bahwa Bu Lisa Rahmat ini lagi menangani kasusnya Tanur. Terus ya kami juga dari kalau tidak salah dari pihak PPATK juga sudah ada konfirmasi dengan kami. Ada. Sebelum mencuat kasusnya pembebasan itu. Jadi sebelum pembebasan itu memang dari pihak PPATK sudah ada di kantor kami jadi untuk melakukan konfirmasi. Terus setelah itu baru mendengar bahwa Lisa Rahmat itu memenangkannya. Seperti itu. Ya. Artinya ada keinginan untuk melakukan penukaran sekira 2-3 miliar rupiah ini, saudara saksi tidak lanjut? Tidak saya mau lagi. Saya takutnya kena. Buktinya iya sekali. Apakah ada konfirmasi dari pihak Lisa atau pihak Lisanya langsung atau melalui siapa ke saksi? Ini saya mau nukar 3 miliar. Tidak. Jadi artinya saya sudah menolak mentang-mentang alasan kami anggapannya barangnya tidak ada sebenarnya itu dan barangnya lebih susah alasannya. Kapan itu diminta untuk menukar 3 miliar? Yaitu pada saat pembebasan itu ya kalau tidak salah. Bulan Juni. Iya. Ya itu saya lupa Pak.
2024. Ya, Saudara Lisa menghubungi saksi. ya melalui Jejak Indo Forex Indo. yang dibuatnya itu Singapura dolar 168.000. Karena ada catatan ada nama seseorang, kemudian ada catatan sisa dilunasi 70.000, 98.000, kemudian ada paraf. Yang mana? Tidak tahu Pak yang kalau Yang dari saudara itu paraf saudara bukan? itu yang 168 aja Pak, 168 kali kursnya aja. Kalau yang di bawahnya kita tidak tahu. Kalau mengenai paraf kasir tersebut, Pak Kasir itu anak buah saya. paraf kasir di Mencet.